Hai Sobat Pans, di video kali ini aku akan bahas PT GTS International atau dengan kode sahamnya GTSI. PT GTS International adalah perusahaan yang didirikan oleh PT Hutama Trans Kencana dan PT Hikmah Sarana Bahari yang dulu merupakan bagian dari PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk. Awalnya GTSI berasal dari divisi angkutan LNG atau gas alam cair milik PT Humpus yang bekerja sama dengan Mitsui O.S.K. Line Ltd. Dan divisi ini pertama kali dibentuk pada tahun 1986 dengan nama Humoicho Trans Ins. Bersamaan dengan pembangunan kapal LNG yang berkapasitas 137.000 cbm. Kalau kita lihat dari statistik saham, kapitalisasi pasarnya 5,85 triliun, kemudian saham yang beredar 15,82 miliar lembar. Kalau kita intip kinerja perusahaan, secara umum kinerja GTSI masih cukup solid. Sampai 9 bulan pertama tahun 2025, pendapatan perusahaan tumbuh sekitar 13,5% dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan ini terutama ditopang oleh bisnis sewa kapal LNG yang menggunakan kontrak jangka menengah hingga jangka panjang. Tapi di sisi lain, margin keuntungan sedikit tertekan karena biaya operasional yang meningkat dan juga adanya kerugian selisih kurs. Dan ke depan, prospek GTSI cukup menarik. Hal ini didukung oleh meningkatnya kebutuhan LNG dalam negeri, kemudian rencana ekspansi armada dengan pendanaan sekitar 50 juta US dollar, lalu mulai masuk ke bisnis trading LNG internasional. Dan saat ini valuasi saham GTSI ada di EBITDA 6,8 kali, sedikit di atas rata-rata kompetitor, yaitu 5,6 kali. Kemudian kita lihat sekilas bisnis GTSI. GTSI punya dua lini bisnis utama. Yang pertama jasa sewa kapal, LNG, FSRU, dan juga tugboat. Lalu jasa pengelolaan kapal. Di 9 bulan pertama tahun 2025, pendapatan perusahaan mencapai 26,9 juta US dollar, yang dimana meningkat plus 13,5% secara year-on-year, dan hampir seluruh pendapatan sekitar 96% berasal dari bisnis sewa kapal. Kemudian ada tambahan kontribusi dari kontrak baru dengan PT Pertamina International Shipping sebesar 7,5 juta US dollar. Sementara itu kontribusi dari PT PLN Energi Primer Indonesia justru turun menjadi 18,9 juta US dollar, yang dimana minus 17,9% secara year-on-year. Dan walaupun pendapatan naik, laba bersih justru turun menjadi 4,7 juta US dollar, minus 23,5% secara year-on-year karena tekanan biaya. Dan di Indonesia sendiri, kebutuhan LNG justru diproyeksikan meningkat. PLN EP memperkirakan kebutuhan mencapai sekitar 103 kargo di tahun 2026, yang dimana naik 90 kargo di tahun 2025. Peningkatan ini tentu saja didorong oleh kebutuhan listrik dan juga industri yang terus naik, kemudian pasokan gas domestik yang mulai menurun. Walaupun kontribusi PLN EP ke pendapatan GTSI turun jadi 18,9 juta US dollar di tahun lalu, yaitu sekitar 70% dari total revenue, peluang pertumbuhan GTSI masih terbuka lebar seiring meningkatnya kebutuhan LNG dalam negeri. Lalu kita lihat pergerakan tarif kapal atau tanker. Tarif kapal tanker global saat ini cenderung stabil, tapi tetap ada potensi naik turun atau volatil. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh kondisi geopolitik di Timur Tengah dan juga mulai normalnya kembali jalur terusan Suez. Untuk perusahaan pelayaran seperti GTSI, tarif sebenarnya ditentukan lewat kontrak dengan klien, tetapi tetap mengacu pada harga pasar global. Sebagai gambaran, GTSI punya kontrak sewa LNG Triputra dengan PLN EP dengan tarif sekitar 24.500 US dollar per hari, berlaku dari Desember tahun 2024 sampai Desember tahun 2026. Dan sementara itu di awal Januari tahun 2026, tarif global sempat turun ke kisaran 25.000 sampai 35.000 US dollar per hari. Karena kondisi pasar yang lebih longsor, terutama di rute utama seperti AS dan juga Inggris ke Asia. Meski begitu, Sobat Pans, aktivitas pengiriman minyak justru meningkat karena pasokan dari OPEC+. Dan kalau kita lihat secara tahunan, tarif tanker masih lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, dengan kenaikan yang cukup signifikan. Well, sekarang kita lihat GTSI sedang bersiap ekspansi dan rencana pertumbuhan GTSI. GTSI sedang bersiap untuk ekspansi besar dengan pendanaan sekitar 50 juta US dollar.
Sebenarnya GTSI hanya memiliki 4 kapal, termasuk kapal baru Dana Putri 1 yang dibeli pada Oktober tahun 2025 seharga 24,5 juta US dollar. Selain itu, GTSI juga mendirikan anak usaha baru di Singapura, yaitu GTS Energy Trading Pte Ltd, yang akan fokus ke bisnis trading LNG. Dan ke depan, perusahaan menargetkan pertambahan 2 kapal baru, dan tentunya angka ini diharapkan bisa meningkatkan margin, memperluas pasar internasional, dan juga menangkap peluang dari meningkatnya permintaan LNG. Nah, Sobat Pans, secara keseluruhan, kalau kita lihat GTSI sebenarnya masih dinilai netral. Faktor positifnya, permintaan LNG domestik yang diprediksi akan naik, dan juga rencana penambahan armada, sampai ekspansi ke bisnis trading internasional, dan juga peluang kontrak jangka menengah sampai jangka panjang. Namun, tentu saja tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama harga minyak global yang fluktuatif, dan juga ketergantungan pada pelanggan utama. Nah, karena kalau ada perubahan volume atau tarif kontrak, hal ini bisa langsung berdampak ke pendapatan. Nah, itu dia Sobat Pans, bahasan singkat mengenai emiten GTSI. Jika Sobat Pans ingin berinvestasi di Pandin Sekuritas, kami sedang mengadakan promo cashback. Sobat Pans cukup deposit 1 juta rupiah dan berhak mendapatkan cashback senilai Rp200.000 khusus nasabah baru dan menggunakan RDN Bank Panin. Lalu Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.